Nah, oke, baik ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita akan berbicara tentang blockchain. Nah, bagi Anda yang masih belum paham ya, mungkin sering mendengar ya, apalagi sekarang nih kan kripto ini kan lagi heboh, betul ya. Pasti Anda sering mendengar tentang blockchain, tapi mungkin Anda belum pernah lihat cara kerjanya itu seperti apa. Nah, jadi hari ini ya saya sudah melihat beberapa dari materinya. Saya sarankan Anda siapkan kertas, Anda siapkan pen, dan siapkan kopi. Ya, karena hari ini materinya daging semua. Anda akan dikasih lihat blockchain itu cara kerjanya seperti apa ya. Oke, jadi saya lanjut gini ya. Nah, oke. Tadi Bapak Ibu udah tahu ya bahwa ada yang namanya Qt Wallet, Core Wallet. Nah, itu adalah wallet sesungguhnya dari sebuah crypto aset. Ya, itu wallet sesungguhnya dari sebuah crypto aset. Di mana Qt Wallet, Core Wallet ini akan berkoneksi satu sama lain. Ya, jadi mereka bukan sendiri-sendiri, bukan cuma nyambung ke satu tempat. Nah, oke. Nah, sekarang sedangkan ada yang kedua. Sorry, kok belum berubah ya. Nah, sekarang ada yang kedua, ya, wallet yang kedua, yaitu wallet yang semi-decentralized. Kenapa saya bilang semi-decentralized ya? Bapak Ibu bisa lihat yang warna kuning-kuning-kuning ini ya. Yang warna kuning-kuning-kuning ini, dia nyambung ke satu komputer, dan komputer inilah yang menyambung ke satu wallet. Ya, artinya apa? Wallet-wallet yang warna kuning ini bukan wallet sesungguhnya dari sebuah crypto aset. Ya, mereka mengambil data atau menyimpan data, ya, itu di yang ini, yang orange-orange ini nih. Nah, inilah yang merepresentasikan jumlah yang ada di wallet ini. Contohnya apa? Web wallet dari Nagaya. Web wallet Nagaya itu bukan Qt Wallet, ya, tapi kita menyimpan data di server Nagaya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mengakses itu melihat angka yang ada di sini. Nah, angka yang di sini ini merepresentasikan angka yang ada di wallet-wallet kita. Jadi kalau di sini ada yang transaksi transfer Nagaya menggunakan web wallet, ya, artinya apa? Memerintahkan ini untuk transfer. Nah, ini juga apa? Exchanger. Jadi Bapak Ibu kalau pakai Indodax, Pintu, segala macam, ya, itu bukan wallet asli dari Bapak Ibu, bukan wallet yang Qt Wallet. Ya, tapi itu adalah wallet yang melambangkan jumlah kita punya crypto aset di Indodax yang ada di server yang ini. Ya, jadi bukan yang ada di wallet yang sebenarnya. Nah, kebanyakan gini, orang bilang gini, wah Pak, kita dengar nih, ya, exchanger ini dihack, ya, exchanger ini di crypto asetnya hilang gitu ya, entah itu beneran hilang, tangga, kita juga nggak tahu ya, klaim mereka kan, karena kita nggak tahu datanya, ya, klaim mereka, ya kan. Nah, biasanya dihack yang di sini, bukan yang di sini. Tadi kan Bapak udah lihat ya, ledger itu sangat sulit untuk dihack, sangat sulit untuk ditemper. Nah, yang dihack itu yang di sini. Berarti sekarang tergantung dari keamanan yang ada di sini. Ya. Nah, banyak nih yang bertanya sama kita, Pak, Nagaya itu keamanannya seperti apa? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kita nggak bisa kasih tahu. Ya, kita nggak bisa kasih tahu Bapak Ibu keamanan kita kayak apa. Sekarang kalau Bapak Ibu ditanya orang, Bapak Ibu rumahnya seaman apa? Oh, saya pasang CCTV 7, adanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Saya punya anjing 2, saya punya ini. Itu namanya sama aja ngajarin maling. Ya nggak? Nah, makanya mohon maaf, bukan kita nggak mau, kita nggak bisa buka soal begituan Bapak Ibu. Ya, kita nggak mau ngajarin, itu dia. Ya, tapi kami selalu berusaha untuk mengamankan
dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terkini. Nah, ya, jadi mohon maaf kalau ada yang nanya, mohon maaf kita nggak bisa jawab. Gitu. Sama kayak Bapak Ibu kalau ditanya, bagaimana nih tokonya pakai apa aja nih biar aman gitu kan? Bapak Ibu coba tanya ke bank, ini pakai apa sih itunya biar aman nih banknya, biar nggak dirampok orang gitu kan? Kalau mereka bisa sebut sih hebat. Ya, jadi ya mohon maaf sekali lagi, ya bukan kita nggak mau, tapi itu juga demi keamanan dan kenyamanan kita semua. Gitu dia, oke? Nah, jadi ini harus dibedakan ya antara core wallet dan Qt wallet. Core wallet, Qt wallet, dan web dan mobile wallet. Ya, selain itu ada lagi yang namanya hard wallet. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang modelnya kayak token ya. Nah, itu juga hard wallet. Jadi banyak sekali tipe wallet. Tapi wallet utama itu adalah core atau Qt wallet. Itu adalah wallet asli, native wallet dari sebuah cryptocurrency, dari sebuah crypto aset. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, mining. Ya. Jadi kalau yang menghitung transaksi, yang menghitung hash dari blok-blok tersebut itu siapa sih? Ya, itu adalah miners. Nah, miners itu apa? Miners itu sebenarnya adalah node, adalah komputer ya atau perangkat yang didedikasikan untuk menghitung. Ya, bukan cuma menyimpan, tapi dia juga menghitung. Ya, menghitung apa? Menghitung transaksi yang terjadi tadi, blok-blok yang terjadi tadi. Nah, mungkin yang ini, dia saya mau jadi miners Kemudian yang ini, saya mau jadi miners Ya, ini juga sama, ini juga sama. Nah, atau ini juga akhirnya ada yang ikut lagi jadi miners. Jadi bukan berarti yang tersambung dengan network ini hanya miners, tidak ya. Semua wallet dan miners itu tersambung dalam satu network yang sama. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih yang sebenarnya dihitung oleh miners? Sebenarnya miners itu tebak-tebakan. Mereka itu tebak-tebakan cepet-cepetan. Menghitung apa? Ini, angka random ini nih, yang disebut dengan nonce. Mereka menghitung ini, setiap blok itu nanti ada nonce-nya beda-beda. Nah, itulah yang mereka hitung. Ya. Jadi mereka beda-beda nebak ya nih, kayak gini, sorry. Saya kasih lihat yang punya Nagaya, lihat dari sini aja deh. Jadi Bapak Ibu, tadi pas kita lagi persiapan materi, saya sempat tanya sama beliau, Pak, nonce itu artinya apa? Ya, beliau bilang nanti ikuti aja sesinya, nanti akan saya ceritakan. Nah, benar, baru diceritakan sekarang saya. Iya, Pak Dhani mau ngeduluin. Mau nyontek saya. Oke. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini nonce. Ya, jadi blok nomor 668.945 itu nonce-nya sekian, angka nonce-nya ya. Nah, blok yang sebelumnya beda lagi angkanya ya. Blok yang sebelumnya beda lagi angkanya ya. Blok yang sebelumnya. Jadi komputer-komputer ini, ya para miners ini, ngapain sih mereka? Ya, mereka itu berusaha untuk menebak angka nonce ini berapa sih? Angka nonce yang muncul untuk blok ini tuh di angka berapa sih? Itu semua nggak ada yang tahu, karena semua menggunakan perhitungan algoritma matematika. Ya, jadi bukan saya yang bikin. Jadi ini mah Pak Johannes aja nih bikin 1 miliar angka disusun gitu ya, nanti orang suruh nebak-nebak. Bukan. Kita aja untuk menjalankan miners-nya Nagaya ini ya kita pakai alat, dan alatnya yang ngitung, bukan saya yang ngitung, gitu loh. Ya, jadi itulah yang ditebak oleh para miners. Ya, angka nonce ini yang ditebak. Oke, saya balik lagi. Nah, untuk setiap blok nih, jadi kalau ada yang ketemu nih, ya, kan misalkan ada tadi ya 5 miners atau 10 miners gitu ya, ada yang nebak duluan nih angka nonce-nya, sehingga menghasilkan hash ini gitu ya. Nah, dia akan dapat yang namanya reward. Oke, reward per blok.
ya, reward per block. Oke, itu terdiri dari apa sih? New coin sama transaction fee. Jadi setiap blok yang terjadi itu ada 2 yang akan dikasih, yaitu new coin sama transaction fee. Ya, ini saya kasih lihat. Ini makanya kita harus cari nih, mungkin pada nih kalau untuk training untuk apa gitu ya, kita harus cari yang bisa sekaligus menampilkan dua layar gitu ya. Dua layar secara bersamaan gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Nah, oke, kita akan ambil yang ada transaksinya aja ya, biar Bapak Ibu bisa lihat. Oke, nah ini ada transaksi. Ya, oke. Nah, ini ada transaksi dan ada reward. Ya, cara melihatnya gimana? Reward itu biasanya agak kecil-kecil nih, 0,001 gitu ya. Ini reward. Nah, kita lihat. Ya, di reward ini ada new coins keluar, tapi new coins-nya 0. Jadi new coins yang keluar di sini adalah bentuk reward. Reward ini dari mana? Ini transaction fee. Ya, memang di Nagaya untuk setiap transaksi peer-to-peer kami belum mengenakan biaya transaksi. Tapi sebenarnya setiap transaksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu kami kena. Ya, kurang lebih 0,001 Nagaya untuk setiap transaksi. Ya kan? Nah, tapi ini nanti akan dibayarkan kepada miners. Ya, jadi kalau ini sih masih kecil. Ya, jadi transaksi Nagaya masih belum banyak. Nah, ini saya kasih lihat. Ya, bagaimana kalau blok itu kosong? Blok terakhir di berapa ya? Berarti sekarang kalau transaksi peer-to-peer itu masih belum dikenakan transaction fee, tapi nanti ke depannya, Pak, untuk transaksi peer-to-peer di Nagaya itu nanti akan dikenakan. Akan dikenakan. Ya. Nah, ini kalau kosong, itu artinya kenapa? Karena dia tidak ada transaksi. Jadi tidak ada fee yang diberikan. Dan tidak ada koin baru yang diberikan. Oh, karena tidak ada transaksi. Karena tidak ada transaksi. Oke. Tapi blok tetap terbentuk ya Pak ya berarti ya? Blok tetap terbentuk. Oke. Walaupun tidak ada transaksi, walaupun nggak ada penumpang, kereta tetap jalan. Dan itu setiap berapa lama Pak? 2,5 menit? Kalau di Nagaya diharapkan 2,5 menit. On average lah ya berarti ya kurang lebih. On average, betul. Kalau Bitcoin itu kalau nggak salah 10 menit ya Pak ya? Betul ya? Bitcoin diharapkan setiap 10 menit. Oke. Ya. Oke, jadi saya rasa sih mungkin cukup kali ya untuk hari ini. Karena ternyata, wow, saya udah ngomong 1 jam lebih, 1 jam setengah lebih. Dan attendance masih full, Pak Yohanes. Berarti mereka masih semangat ya, teman-teman masih jadi, semangat ya. Sebenarnya masih banyak kalau Bapak Ibu memang mau mendalami ya sebenarnya di Google, di apapun sudah banyak. Ya, tapi secara prinsip dasar ya bagaimana sih blockchain itu bekerja, ya kan? Bagaimana kita bisa melihat transparansinya, ya kan? Bagaimana kita bisa mengecek transaksi itu benar atau enggak, itu semuanya bisa dilihat di blockchain itu. Atau kalau yang udah jago pakai Qt Wallet, sebenarnya nggak usah ngelihat Explorer pun, dia bisa ngelihat dari Qt Wallet. Dia bisa tadi yang perintahnya banyak tadi itu loh, dia bisa menjalankan itu semua. Itu dia. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan Pak Dhani dan Bapak Ibu sekalian untuk tema kita pada malam hari ini. Waduh, mantap. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Mungkin kita boleh stop screen share-nya ya Pak ya. Jadi saya jadi bisa melihat wajah teman-teman di sana. Setiap kali saya mendengar beliau berbicara, setiap kali saya mendengar beliau menjelaskan tentang blockchain, tentang Nagaya, tentang ekonomi ya, walaupun kepala saya kadang-kadang itu berasap, bukan kadang-kadang, hampir selalu ya, tapi saya selalu belajar sesuatu yang baru. Ya, jadi mudah-mudahan saya berharap, ini banyak ya
Pak, kita sudah hampir Oh, 2 jam, tapi semangatnya masih sangat luar biasa. Pak Dhani, sorry, satu lagi, saya mau kasih Silakan, lihat. Pak. Silakan. Ya, sorry ya, ini dari Block Explorer ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya dari kapan sih blockchain Nagaya itu dibuat ya. Itu kita membuat blockchain ini menjalankan mulai dari 1 April tahun 2018. Ya, dan sedangkan Nagaya sendiri baru kita resmikan ya, baru kita legalisasikan di Singapura itu Juni ya, bulan Juni tahun 2018. Nah, jadi ini membuktikan bahwa sebelum kami memulai bahkan memulai untuk mendirikan perusahaan Nagaya Technologies ini, kami sudah mempersiapkan terlebih dahulu blockchain dari Nagaya ini. Ya, jadi banyak yang mungkin developer lain yang mereka ya PO sistemnya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau kita beli barang ada sistem siap, udah jadi barangnya, atau sistem PO gitu loh. Nah, kalau di Nagaya kami bukan sistem PO. Jadi kami memang sudah mempersiapkan dulu blockchain dari Nagaya ini sebelum kami mendaftarkan diri di Singapura, ya baik di pemerintahnya maupun di asosiasinya. Itu dia. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Dhani. Nah, itu bukti ya, Bapak Ibu ya. Ini ilmu beliau ini saking banyaknya, itu nanti sesuatu yang baru akan muncul lagi ya. Jadi mungkin nanti Pak Yohanes mungkin kita bisa siapkan sesi selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang blockchain, saya ingin rangkum dulu Pak sedikit ya bagi yang hadir hari ini. Nah, hari ini kita berbicara tentang beberapa hal ya, terutama tentang kripto. 4 teknologi utama yang membuat kripto ini, Pak Yohanes, tolong kalau tadi nanti saya kurang, tolong ditambahkan ya. Ya. Ini yang saya tangkap nih, ya, adalah blockchain, decentralized network, decentralized ledger, decentralized network, distributed ledger, dan encryption. Betul ya? Oke. Nah, power dari sistem blockchain itu adalah decentralized network ini adalah transparan tapi rahasia. Transparan, siapapun bisa buka, tapi dia rahasia. Ya, jadi tadi Anda bisa lihat transaksi tersebut bisa Anda lihat di Block Explorer di dalam Qt Wallet, tapi Anda tidak bisa, kalau Anda bukan yang pengirim dan penerima ya, Anda nggak akan bisa tahu itu dari mana ke mana. Ya, Anda bisa lihat terkirim sekian Nagaya, tapi dari hash ini, dari wallet ini ke wallet ini, ya. Itulah yang namanya enkripsi ya, betul ya Pak Yohanes ya? Dienkripsi beberapa kali, jadilah wallet address tersebut. Nah, yang membuat blockchain powerful, dia tidak ada central network, yang berarti akan lebih sulit untuk ditemper atau dirubah. Nah, kemudian kita juga berbicara hari ini tentang berbagai macam wallet ya, berbagai macam wallet. Itu beberapa diantaranya adalah web wallet, mobile wallet, ada juga hard wallet, dan juga wallet terutama dari sebuah koin itu adalah Qt Wallet ya, wallet sebenarnya. Nah, Qt Wallet ini hanya dimiliki bagi koin-koin yang memang berjalan di blockchain sendiri. Ya, token itu tidak akan punya Qt Wallet, betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Ya, jadi hanya koin-koin yang berjalan di blockchain sendiri, contohnya Bitcoin, Litecoin, dan Nagaya, ya, beberapa di antaranya. Nah, Qt Wallet ini memang Anda harus gunakan dengan lebih berhati-hati ya. Tadi saya sudah kirimkan linknya. Anda kalau mau coba-coba menggunakan, mau download silakan, tapi berhati-hatilah. Karena kalau sampai sesuatu terjadi di Qt Wallet Anda, bahkan kami dari manajemen pun tidak bisa membantu Anda. Ya, tapi memang itu sangat aman seperti brankas Anda sendiri. Ya, itulah Qt Wallet, decentralized wallet, dan juga tadi kita berbicara tentang mining. Ya, di dalam mining itu biasanya mendapatkan koin baru dan juga mendapatkan transaction fee. Nah, Pak Yohanes, mungkin kita menjawab 2 atau 3 pertanyaan ya Pak ya, karena keterbatasan waktu ya, sudah hampir jam 9 WIB. Nah, ini ada satu pertanyaan seperti ini Pak. Pak Yohanes, setahu saya, kalau sistem proof of work, kalau koinnya sudah habis keluar semua, berarti blockchain-nya tidak jalan lagi dong. Setahu saya, Nagaya itu kan juga menggunakan sistem proof of work. Bagaimana Pak? Oke. Ya, tadi kita udah lihat ya sebenarnya ya di Block Explorer ya, di Block Explorer kita, bahwa walaupun
ya kan Nagaya memang sudah di pre-mine istilahnya, jadi semua koin sudah dikeluarkan, walaupun tidak ada koin baru yang terjadi, tapi blok itu tetap berjalan. Ya, jadi karena reward itu kan ada koin baru dan transaction fee. Ya kalau tidak ada koin baru yang keluar ya koin baru 0. Kalau tidak ada transaction fee ya transaction fee juga 0. Artinya apa? Walaupun blok itu terjadi, tapi tidak ada reward yang diberikan. Tapi bukan berarti bloknya nggak jalan. Tetap blok itu akan berjalan. Isi nggak isi, tetap dia jalan. Jadi walaupun koin baru tidak keluar, tapi tetap akan ada yang namanya transaction fee ya Pak ya? Betul, kalau ada transaksi yang terjadi di blok tersebut. Oke, nah berarti tadi Anda bisa lihat ya, ada dua macam benefit. Jadi bagi Anda yang merasa bahwa mining itu hanya mendapatkan koin baru, nah itu adalah pemahaman yang keliru. Ya, kalau misalkan dalam koin dan walaupun dia itu proof of work itu ada dua macam, yaitu adalah koin baru atau transaction fee. Ya, kalau kayak contohnya Bitcoin, dia masih bisa memproduksi koin baru. Tapi kan akan ada waktunya dia akan habis. Sudah keluar semua. Nah, pada saat itulah berarti para miner ini akan tetap mendapatkan transaction fee. Betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Ya, jadi semoga menjawab ya. Kalau nggak bahaya dong nanti. Begitu Bitcoin nggak ngasih reward koin baru, berhenti dong bloknya. Iya, berhenti dong. Kan katanya kan jangka panjang. Bukan seperti itu. Oke, baik. Ya, blok tetap jalan. Oke, baik. Nah, Pak Yohanes, pertanyaan selanjutnya. Pak, sekarang kan staking lagi heboh tuh Pak. Kenapa Nagaya tidak menggunakan sistem proof of stake atau staking? Oke, baik. Jadi kita harus tahu dulu ya sebenarnya staking itu untuk apa sih sebenarnya ya? Kenapa sih dibuat staking? Ya, Bapak Ibu mungkin kita pernah bicara ya, kita pernah cerita ya bahwa apa sih yang membuat seseorang itu mau menyimpan asetnya kalau dia bisa mendapatkan nilai lebih, betul nggak? Ya, nah, sedangkan di banyak kripto aset lain, ya, mereka itu karena tidak menjalankan bisnis atau karena mereka tidak mau sharing profitnya ya, mereka nggak mau membagikan benefit kepada yang lain dalam bentuk yang real, sehingga mereka akhirnya memberikan reward dalam bentuk koinnya itu sendiri. Ya, memberikan koinnya itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka kan berusaha nih, bagaimana caranya supaya membuat orang itu lebih mau menyimpan asetnya daripada menjual. Nah, jadi pilihannya ada dua. Kalau Anda mau simpan, Anda dikasih koin tambahan. Tapi kalau Anda mau jual, ya berarti Anda nggak dapat lagi koin tambahan, betul nggak? Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah, kita nggak tahu nih ya. Jelas datangnya dari mana? Ya, nggak jelas ini perhitungannya datangnya dari mana. Nah, terus kalau koin baru terus diberikan, jadi staking itu kan adalah hasil dari koin baru yang keluar. Ya, sampai nanti mencapai jumlah tertentu. Nah, apa yang akan terjadi kalau udah habis koinnya? Nah, satu hal yang mereka bisa lakukan adalah biasanya yang staking ini mereka bisa nambah jumlahnya koinnya. Ya. Nah, Bapak Ibu harus ingat, pada saat koin staking ini memberikan koin-koin baru, artinya apa? Supply di market akan bertambah. Betul nggak? Ya nggak? Supply koinnya akan bertambah. Sedangkan, ya prinsip market kita tahu bagaimana caranya supaya supply itu berkurang. Ya, kalau supply itu terus bertambah, sampai suatu saat nanti akan ada bom waktu. Kenapa bom waktu? Karena orang pasti akan lepas ini koin-koin hasil staking ini. Karena mereka udah tahu, wah ini koinnya udah mau habis nih. Stakingnya udah nggak akan keluar lagi nih. Ya kan, ya udah mendingan saya lepas. Nah, di Nagaya sebenarnya ya, kami pun memberikan staking sebenarnya kalau dilihat-lihat. Kenapa? Kami memberikan penambahan emas. Kami memberikan benefit lainnya tanpa menambah jumlah Nagayanya. Itu harus diingat. Ya, tanpa menambah jumlah Nagayanya.
Artinya apa? Kami bisa nantinya menjaga supply. Supply Nagaya itu bisa dijaga. Kami bukan menahan koin sementara dengan cara ngasih koin baru. Itu jadi kayak bisul. Ya, di dalamnya numpuk benjol tambah gede, nanti meledak. Nanti pecah bisulnya. Nah, begitu udah pecah ya semua keluar. Nah, di Nagaya kita sebenarnya staking. Kalau bisa dibilang kita staking. Kenapa? Dengan Anda menyimpan koin Anda mendapatkan benefit. Ya. Tapi benefitnya bukan menambah supply. Jadi bukan malah nambah keluar koin baru, tidak. Gitu. Ya, kita memberikan benefit yang lebih real. Dan yang terpenting apa? Benefit ini terukur, berbeda dengan staking. Kalau staking nggak terukur, karena itu semua diprogram aja, gitu loh. Nggak bergantung dari performance perusahaannya, nggak bergantung dari performance apanya, nggak ada yang jelas. Nah, makanya di Nagaya kami lebih ingin memberikan staking dalam bentuk yang real. Jadi bukan angka digital lagi, tapi kami berikan dalam bentuk yang real. Itu dia. Ya seperti yang tadi Pak Yohanes bilang, berarti tambah lama tambah banyak supply di market, di mana kita tahu hukum ekonomi, justru kita harus menekan supply agar demand naik. Dan mungkin saya rubah ya Pak ya, menekan supply dan membuat demand-nya naik. Supaya harganya naik. Supaya harga naik, ya berarti permintaan naik. Nah itu kalau dari sudut pandang perusahaan, tambah lama supply tambah banyak. Pertanyaannya berarti kalau misalkan supply tambah banyak, berarti permintaan pun harus terus mengikuti kan? Betul. Kan belum tentu bisa mengikuti. Belum tentu bisa. Nah, kalau dari sudut pandang Anda sebagai pemegang koin yang mendapatkan staking, Anda kalau mau mencairkan staking tersebut, Anda harus menjual kembali koin tersebut ke market. Iya kan? Betul ya? Kan menambah supply di market. Menambah kembali, itu satu. Kedua, Anda berarti kalau lagi butuh uang, Anda harus jual dengan harga miring dong. Iya kan? Kalau Anda jual dengan harga miring, berarti Anda menekan harga dong. Ya, malah menurunkan kalau terus-terusan begitu, Anda dapatnya gratis. Kalau Anda jual di bawah harga market, masih untung dong. Kalau dipikir-pikir kan seperti itu. Iya kan? Nah, jadi staking itu tidak, kalau mungkin secara jangka pendek ya Pak Yohanes ya. Kalau kita lihat-lihat, wah gila dapat berapa persen per hari gitu ya. Iya, tapi dalam bentuk koin juga. Tidak sustainable ya Pak ya? Enggak. Itu udah terbukti kok. Ya. Jadi makanya di Nagaya, Anda pegang Nagaya, yang Anda terima stakingnya apa? Anda terima penambahan emas dan US dollar. Datangnya dari mana? Dari proyek. Jadi kita tetap menekan supply di market, berarti Anda tetap menekan, nggak usah terlalu banyak, nggak perlu dijual Nagayanya kalau nggak perlu banget, dan Anda tetap menerima benefit. Masuk akal banget Pak Yohanes. Jadi menjawab ya, kenapa Nagaya tidak menggunakan sistem staking? Kita pernah ada satu pertanyaan Pak Yohanes ketika kita bikin AMA waktu itu. Ya, iya kan? Nagaya apakah memberikan staking? Beliau suruh saya jawab seperti ini, tidak. Tapi kita berikan sesuatu yang lebih keren, lebih baik daripada staking. Ya, nah itulah benefit. Thank you Pak Yohanes. Nah mungkin pertanyaan terakhir Pak untuk hari ini ya Pak ya. Pak, Nagaya kan sistemnya proof of work, harusnya bisa di mining dong. Ya. Bagaimana? Oh itu pertanyaan ya, oke. Bisa. Nagaya itu bisa di mining. Bahkan Bapak Ibu ya, dengan tadi Qt Wallet itu sebenarnya bisa memining Nagaya. Sebenarnya bisa. Tapi yang saya ingatkan tadi ya, memining Nagaya, membantu Nagaya untuk menghasilkan blok, ya, untuk saat ini tidak ekonomis. Kenapa saya bilang tidak ekonomis? Ya, yang pertama, tidak ada koin baru yang dihasilkan. Terus yang kedua, tidak ada transaction fee kita tuh masih belum banyak. Jadi jumlah peer-to-peer transaction kita tuh masih belum banyak, sehingga fee-nya juga masih belum banyak. Makanya kita masih bisa kasih free untuk transaction fee, untuk transfer Nagayanya. Ya, jadi bukannya tidak bisa, tapi belum ekonomis. Mungkin Bapak Ibu yang bisa nonton ya di channel YouTube-nya Mr. Tom MC Ifle. Nah, itu kan di situ juga saya ada membahas ya tentang mining ya. Jadi kalau sekarang belum menarik, tapi saya yakin ke depannya begitu transaction kita sudah mulai banyak, apalagi kita sudah masuk di Mall Korea, ya kan tuh transaction kan udah mulai banyak gitu ya. Nah, pasti orang akan tertarik untuk mining Nagaya. Kalau sekarang masih belum.
masih belum, karena belum ekonomis, nilai keekonomisannya belum ada.